Sekarang saya akan bahas tentang pembagian tauhid, ya. Jadi ingat ya, pembagian tauhid itu dalam rangka untuk menyatukan tauhid. Kenapa perlu dibagi? Karena ada penyimpangan. Maka perlu dikenal mana titik yang benar dan mana titik yang salah. Itu tujuannya, bukan untuk bagi-bagi, enggak. Ya. Ya, tauhid menjadi 3, aqsamu tauhid. Aqsamu tauhid. Pembagian tauhid menjadi 3. Ada yang bagi 2, ada yang bagi apa? 2. Tidak jadi masalah, yang penting tujuannya benar. Ada yang mengatakan tauhid ilm wal ma'rifah. Kemudian tauhidul amal wa talab. Ada sebagian ulama bagi tauhid menjadi 3. Dia mengatakan tauhid ilm wal ma'rifah artinya kau harus mentauhidkan ilmumu tentang Allah dan ma'rifahmu terhadap Allah. Ini berkaitan tentang zat Allah. Yang tauhidul amal wa talab artinya engkau harus mengesahkan amalmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan tauhid al-ma'rifah ada 2 model. Ada tauhid al-asma wa sifat. Kemudian ada tauhid ar-rububiyah. Kalau yang ini dikenal juga dengan tauhid al-uluhiyah. Baik ya. Saya jelaskan secara sederhana. Intinya ada yang bagi tauhid menjadi 2. Ternyata dalam bagian tersebut ini pun bisa dibagi menjadi 2. Tauhid al-asma wa sifat dan tauhid apa? Ar-rububiyah. Apa maksudnya tauhid al-asma wa sifat? Maksudnya kita meyakini Allah memiliki sifat-sifat yang maha, seluruhnya maha. Tidak ada yang menyamai Allah dalam kemahaannya, dalam sifat-sifatnya. Contohnya, Allah maha ilmu. Manusia punya ilmu, tapi ilmunya tidak sama dengan ilmunya Allah. Allah maha melihat. Manusia punya penglihatan, tapi terbatas. Allah maha mendengar. Paham? Semua sifat-sifat Allah maha. Allah punya wajah. Wajah Allah sangat indah. Bahkan dia adalah nikmat yang terindah di surga kelak. Melihat wajah Allah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Kata Allah bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, dapat surga dan ada tambahan. Tambahan tersebut adalah kelezatan melihat wajah Allah. Seluruh sifat Allah adalah maha. Barang siapa yang meyakini ada yang menyamai sifat-sifat Allah, maka dia musyrik. Paham? Itu namanya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala memiliki kemahaan. Tidak ada yang menyamainya. Itu namanya tauhid al-asma wa sifat. Secara sederhana ini, secara sederhana. Makanya dikatakan kenapa orang percaya dukun itu orang musyrik, karena kita menyamakan dukun sama dengan Allah. Hanya yang tahu ilmu gaib hanya Allah, kemudian kita bilang dukun juga tahu. Berarti musyrik. Berarti kemahaan ilmu Allah disekutui oleh ilmunya dukun. Allah mengatakan hanya Allah yang tahu ilmu gaib. Qul la ya'lamu man fil ardi man fis sama'i wal ardil ghaiba illa Allah. Tidak ada yang mengatakan, tidak ada yang mengetahui yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Ya, kemudian ada yang mengatakan dukun tahu. Maka percaya kepada dukun merupakan apa? Kesyirikan, karena menyamakan Allah dengan siapa? Dengan dukun. Sama seperti seorang misalnya dia akan tenggelam di Laut Madura. Kemudian dia berdoa, dia berteriak, "Ya Abdul Qadir Jailani, aghithni, wahai Abdul Qadir Jailani, tolonglah aku." Ini mengandung banyak kesyirikan dalam dirinya. Di antaranya dia meyakini Abdul Qadir Jailani yang sudah meninggal, yang mungkin dikubur di Irak atau di Jazirah Arab, ya, maha mengetahui dan maha mendengar. Buktinya waktu dia sedang celaka di Laut Madura. Laut Madura ada atau tidak? Ada ya? Selat Madura, bukan Laut Madura. Contohnya dia akan celaka di Selat Madura, ternyata ini mayat Abdul Qadir Jailani rahimahullah, ulama besar, maha mendengar. Buktinya mendengar. Kalau dia tidak meyakini maha mendengar, kenapa dia teriak, "Wahai Abdul Qadir, tolong saya"? Berarti Abdul Qadir Jailani maha mendengar, kapan saja siap mendengar, dan maha mengetahui kapan saja tahu kondisinya sedang berada di dalam kondisi celaka. Berarti dia menyamakan Allah dalam kemahaannya. Paham? Dan itu syirik. Karena yang maha mengetahui, maha mendengar cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Paham? Baik. Tauhid rububiyah berkaitan dengan 3 perkara. Ada namanya al-khalqu wal mulku wat tadbir. Artinya penciptaan, al-mulku pemilikan,
Kemudian ini pengaturan. Apa yang dimaksud tauhid rububiyah? Kita meyakini hanya Allah yang Maha Esa dalam penciptaan. Tidak ada yang ikut campur, tidak ada yang ikut nimbrung, ikut cipta. Yang menciptakan cuma siapa? Allah. Kana Allah dalam hadis kata Rasulullah SAW, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu. Dulu Allah sendirian, tidak ada yang bersama Allah. Kemudian Allah menciptakan makhluk. Dulu Allah sendirian di zaman azali tidak ada bersama Allah. Kemudian Allah ciptakan makhluk. Ya, barang siapa yang meyakini ada pencipta selain Allah, maka dia musyrik, tidak bertauhid rububiyah. Paham? Seperti ada yang meyakini bahwasanya Tuhan itu ada dua, Tuhan kebaikan, Tuhan kejahatan. Ya. Ini tidak benar. Ada Tuhan terang, Tuhan gelap, ya. Tidak benar, ya. Ini syirik. Kemudian karena hanya Allah yang menciptakan, maka kita meyakini Allah juga yang memiliki. Semua di alam semesta ini milik Allah, tidak ada yang ikut serta dalam pemilikan. Kalaupun ada pemilikan hanya semu, ya. Dia mungkin akan meninggal dunia sebelum hartanya tersebut, ya. Seperti kita memiliki barang-barang, tapi kita semua kita meninggal, barang kita akan diwariskan kepada orang lain. Pemilik semuanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Dan orang-orang yang mereka sembah selain Allah tidak memiliki qitmir. Qitmir itu apa? Yaitu lapisan yang ada di biji. Kalau kita makan korma, kita ambil bijinya tersebut adalah lapisan seperti selaput ari, tipis. Itu namanya qitmir. Karena yang ciptakan siapa? Allah. Siapa yang ciptakan? Siapa yang bisa ciptakan korma, biji korma? Siapa yang ciptakan? Allah yang ciptakan korma, Allah yang ciptakan bijinya korma, yang ciptakan selaput arinya juga Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Ya Allah, tidak ada syarikat bagimu, sungguhnya pujian hanya untukmu. Ya, kemudian nikmat hanyalah darimu dan kerajaan hanyalah milikmu. Kalimat tauhid waktu kita bertalbiyah. Paham? Kemudian yang ketiga pengaturan. Pengaturan yudabbirul amr, Allah mengatur segala urusan. Allah mengatur dengan caranya. Allah ciptakan malaikat untuk ikut mengatur, tapi semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang meyakini ada yang berhak mengatur bersama Allah, maka dia musyrik. Seperti meyakini bahwasanya pantai selatan diatur oleh Nyi Roro Kidul. Ini enggak benar, ya. Sudah dikasih hak otonomi, ya. Padahal surat mandatnya belum turun. Mengatakan Nyi Roro Kidul mengatur apa? Ini syirik. Meyakini ada jin khusus mengatur gunung tertentu. Syirik juga enggak boleh. Paham? Ini namanya tauhid rububiyah. Tauhid apa? Af'alillah. Mentauhidkan perbuatan-perbuatan Allah. Jadi hanya di antara perbuatan Allah mencipta, memiliki, mengatur, paham? Menghidupkan. Dan tadbir ini banyak. Pengaturan seperti apa? Mematikan al-ihya, al-imata. Contohnya ar-razq. Ini namanya pengaturan, menghidupkan, mematikan, memberi rizki dan selain-lainnya. Ini semua yang melakukan hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dikatakan dengan tauhid af'alillah, mengesahkan perbuatan-perbuatan Allah, hanya Allah sendiri yang melakukannya, tidak ada yang lainnya. Paham? Yang terakhir tauhid al-uluhiyah. Dikenal juga tauhid af'alil ibad. Kalau ini perbuatan-perbuatan Allah, kalau ini perbuatan-perbuatan apa? Hamba. Di antara perbuatan-perbuatan hamba seperti apa? As-sujud, ad-du'a, az-zabah, sujud, doa, salat, misalnya tawakal dan seluruhnya, ar-roja, al-khauf. Ini berkaitan dengan tauhid uluhiyah, berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hamba. Perbuatan hamba di antaranya amal ibadah seperti sujud, doa, menyembelih, salat, tawakal, berharap, takut. Ini semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah, topik pembahasannya pada perbuatan hamba. Paham? Tauhid al-asma wa sifat, tauhid al-ilmi wal ma'rifah, artinya tauhid tentang ilmu terhadap Allah, ma'rifah terhadap Allah. Maka pembahasannya berkaitan dengan zat Allah. Tauhid al-asma wa sifat topiknya tentang zat Allah, bahwasanya zat Allah itu maha seluruhnya, sifat-sifatnya maha. Tauhid rububiyah berkaitan dengan perbuatan Allah. Perbuatannya juga Dia Maha Esa, tidak ada yang menyertainya. Ini topiknya tentang zat Allah. Adapun tauhid al-uluhiyah topiknya tentang perbuatan hamba. Bahwasanya sujud, doa, dzabah, salat dan seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.